Akun selanjutnya yang memerlukan penyesuaian adalah taksiran piutang tak tertagih. Taksiran piutang tak tertagih ada dua metode pencatatan dalam jurnal penyesuaian, yaitu metode langsung atau direct method dan metode tidak langsung atau allowance method. Langsung saja kita bahas yang pertama, metode langsung, yaitu piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih. Ya, jadi artinya kita memiliki piutang kepada orang lain, namun piutangnya benar-benar tidak dapat ditagih. Tidak ada harapan lagi untuk kita terima pembayarannya. Ya, jadi piutangnya sudah tidak dapat lagi ditagih. Sehingga piutang itu harus dihapuskan. Ya, makanya kenapa namanya metode langsung? Jadi, karena piutang itu tidak lagi bisa ditagih, jadi piutang itu langsung dihapus, ya. Untuk lebih jelasnya, coba kita analisis ke soal yang ada di slide. Perhatikan, pada 31 Desember 2018 terdapat saldo Rp125.750.000. Data penyesuaian menyebutkan bahwa seorang debitur jatuh pailit. Piutang sebesar Rp500.000 harus dihapuskan. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah piutang harus dihapuskan. Nah, berarti ini merupakan transaksi penyesuaian piutang tak tertagih, ya. Kenapa piutangnya harus dihapuskan? Karena debiturnya atau orang yang meminjam uang ke kita jatuh pailit, ya. Pailit itu apa? Pailit? Bangkrut, ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena debiturnya ini pailit dan piutangnya harus dihapuskan, maka jurnal penyesuaian yang perlu dicatat adalah beban kerugian piutang bertambah di debit sebesar Rp500.000 pada piutang dagang di kredit sebesar Rp500.000. Ya. Penjelasannya seperti ini ya. Jadi, karena ada piutang yang harus dihapuskan, ibaratnya kita mengalami kerugian. Kenapa rugi? Karena piutang yang kita miliki kepada orang lain itu tidak bisa terbayar. Jadi kita tidak bisa menerima pembayaran dari piutang tersebut. Ya, jadi kita mengalami kerugian piutang. Nah, itulah mengapa di sini akunnya beban kerugian piutang. Ya, jadi beban kerugian piutangnya bertambah. Kemudian, karena tadi piutangnya dihapus, jadi yang awalnya kita punya piutang kepada orang lain, ya, jadi karena dihapus, piutang itu jadi menghilang atau berkurang. Jadi piutang dagangnya berkurang di kredit. Ya, ingat ya, seperti ini jurnalnya. Kalau piutang tak tertagih metode langsung. Jadi piutangnya langsung dihapus. Beban kerugian piutang di debit dan piutang dagang di kredit. Ingat ya, jurnal penyesuaian untuk piutang tak tertagih metode langsung. Jadi artinya piutang dagangnya langsung dihapus. Nah, jurnal penyesuaiannya seperti ini. Beban kerugian piutang bertambah di debit pada piutang dagang berkurang di kredit. Bisa dipahami? Lanjut ke metode yang kedua. Taksiran piutang tak tertagih metode tidak langsung atau allowance method. Artinya, piutang ini belum dipastikan bahwa piutang tidak dapat ditagih atau masih ada harapan untuk dibayar. Ya, jadi bedanya dengan metode langsung yang tadi, jadi piutangnya kalau metode langsung benar-benar tidak dapat ditagih, sudah tidak ada harapan lagi untuk dibayar. Kalau metode tidak langsung, piutang ini masih ada harapan untuk ditagih, ya, masih ada harapan untuk kita terima pembayarannya, ya. Coba kita lihat soal yang ada di slide. Pada 31 Desember 2018, terdapat saldo piutang dagang Rp125.750.000.
setelah diadakan pengecekan atas saldo akun, diperoleh keterangan untuk penyesuaian sebagai berikut. Kerugian piutang yang ditaksir 1% dari piutang dagang tidak dapat ditagih. Ya. Nah, jadi kalau misalnya soalnya seperti ini, kalau piutang tak tertagih dengan metode tidak langsung, dia ciri-cirinya adalah ada taksiran, ya. Taksiran. Nah, taksirannya ini bisa dari piutang dagang atau bisa dari penjualan, ya, tergantung dari soalnya. Nah, kebetulan di sini soalnya penaksirannya dari piutang dagang. Jadi, nanti di soalnya kita lihat di neraca saldonya berapa jumlah piutang dagangnya. Ya, kemudian taksiran ini dikali dengan jumlah piutang dagang yang ada di neraca saldo. Ya. Kembali lagi ke soalnya. Nah, ini kerugian piutang yang ditaksir 1% dari piutang dagang tidak dapat ditagih. Jadi jurnal penyesuaiannya, kalau untuk metode tidak langsung seperti ini ya. Beban kerugian piutang bertambah di debit sebesar 1.257.500 pada cadangan kerugian piutang dagang bertambah di kredit sebesar 1.257.500. Nah, ini angkanya dari mana nih? Nah, perhitungannya dari sini ya. Tadi kan dikatakan bahwa taksirannya 1%, ya. 1% dikali, ini kan 1% dari piutang dagang. Berarti 1% dikali jumlah piutang dagang yang ada di neraca saldo. Nih, sebesar 125.750.000. Nah, dikali 1% sama dengan 1/100. Ya. Jadi 1 dikali 125.750.000 dibagi 100 sama dengan 1.257.500. Untuk lebih jelasnya, kita buka lagi contoh kasus yang ada di buku paket halaman 238. Contoh kasus studio fotografi Bhinneka Combo. Lihat di soal yang pertama. Kerugian piutang ditaksir 1% dari penghasilan. Ya. Nah, di sini ada piutang ditaksir. Berarti ini merupakan data penyesuaian piutang tak tertagih. Karena ada kata-kata ditaksir, berarti kita pakai metode apa? Metode tidak langsung atau allowance method. Nah, dilihat ini perhitungannya, penaksirannya dari apa? Ditaksir 1% dari penghasilan. Berarti kita cari di neraca saldo akun penghasilan. Nih, nomor akun 411 penghasilan sebesar 957.650.000. Jadi perhitungannya 1% atau 1/100 dikali 957.650.000. Ya, coba dihitung pakai kalkulator berapa. Dan karena ini ditaksir, berarti pakai metode tidak langsung. Dan jurnalnya seperti ini. Beban kerugian piutang dagang bertambah di debit pada cadangan kerugian piutang dagang bertambah di kredit sebesar 9.576.500. Ya, diingat ya. Ini kalau pakai metode tidak langsung. Kalau pakai metode langsung, apa jurnalnya? Masih ingat nggak? Jurnalnya kalau pakai metode langsung, beban kerugian piutang dagang pada piutang dagang. Ya, karena ini soalnya tadi ada kata-kata ditaksir, berarti pakai metode tidak langsung. Maka jurnalnya seperti ini. Beban kerugian piutang dagang bertambah di debit pada cadangan kerugian piutang dagang bertambah di kredit. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman.